Hi everyone, welcome back to Physics Easy. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi listrik statis di video sebelumnya, yang mana untuk pertemuan kali ini akan kita bahas tentang medan listrik dan energi potensial listrik. Sewaktu di kelas 10, kalian sudah mempelajari tentang gaya gravitasi yang tentunya ada yang namanya medan gravitasi. Nah, ketika kita berbicara mengenai konsep listrik statis, otomatis kita akan membicarakan juga tentang medan listrik. Nah, medan adalah ruang di sekitar benda yang setiap titik dalam ruang tersebut akan terpengaruh oleh gaya yang ditimbulkan oleh benda. Sementara medan listrik adalah besaran vektor yang arahnya pada suatu titik tertentu didefinisikan oleh Michael Faraday sebagai arah gaya yang dialami oleh suatu benda bermuatan listrik. Dengan kata lain, medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik atau gaya Coulomb. Kuat medan listrik menunjukkan tingkat kekuatan gaya listrik di sekitar benda bermuatan. Secara matematis, medan listrik dilambangkan dengan E dan dirumuskan dengan E sama dengan F dibagi Q, di mana F adalah gaya listrik atau gaya Coulomb, sementara Q adalah muatan listrik atau muatan uji. Jika Fc kita ubah dengan persamaan gaya Coulomb, K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat dibagi Q, maka di sini kita bisa menemukan persamaan lain dari E atau medan listrik tadi ya, di mana E sama dengan K Q2 dibagi R kuadrat. Q2 di sini saya tulis menjadi Q saja karena muatannya hanya satu. Jadi inilah rumus lain dari medan listrik selain rumus di atas. Oke, selanjutnya kita bisa melihat untuk setiap Q positif, medan listrik pada suatu titik berarah radial keluar dari Q. Untuk muatan negatif, medan listriknya pada suatu titik berarah menuju Q. Contohnya ini, ada muatan uji Q0 yang memang selalu dibuat positif, kemudian didekatkan dengan muatan lain yang bernilai positif juga, maka arah E atau medan listriknya keluar atau ke arah kanan seperti digambar. Kalau misalnya dua muatan uji, kemudian dihubungkan dengan muatan negatif, maka arah medan listriknya berarah masuk ke muatan yang negatif. Garis-garis gaya listrik adalah visualisasi vektor medan listrik yang tidak pernah berpotongan dan kerapatannya menyatakan kekuatan medan. Untuk garis-garis medan listrik sendiri, di sini kalau misalnya kutubnya itu positif, maka arah dari garis kerja gaya listrik ini keluar dari kutub positif tersebut atau keluar dari muatannya. Jika kutubnya negatif, maka dia arahnya masuk ke dalam. Lihat di situ ada arah panahnya masuk ke dalam. Kemudian jika ada dua kutub positif dan negatif, maka arah garis medan listriknya itu keluar dari kutub positif dan masuk ke kutub negatif. Yang jelas jumlah dari garisnya itu sama yang masuk maupun yang keluar. Jadi, secara umum, garis-garis gaya listrik itu memvisualisasikan pola-pola medan listrik, yaitu dengan menggambarkan garis-garis dalam medan listriknya. Ketika berbicara mengenai garis-garis gaya listrik, maka di sini kita harus membicarakan pula yang namanya hukum Gauss. Hukum Gauss ini menjelaskan tentang jumlah garis-garis gaya listrik atau yang kita sebut sebagai flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup. Yang perlu kalian ingat, kerapatan garis-garis gaya listrik itu menggambarkan besarnya kuat medan listrik. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini terdapat dua partikel yang bermuatan masing-masing 1 mikrocoulomb dan 4 mikrocoulomb. Kita tulis dulu, QA sama dengan 1 mikrocoulomb dijadikan coulomb dikali 10 pangkat negatif 6 ya. Kemudian QB sama dengan 4 mikrocoulomb dijadikan coulomb, itu berarti dikalikan 10 pangkat minus 6, jadinya 4 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian di sini diletakkan terpisah sejauh 4 cm.
itu nanti sebagai R-nya, kita tulis dulu K atau konstantanya 9 kali 10 pangkat 9, kemudian R-nya kita tulis 4 cm. Nah, 4 cm ini sebagai R-nya, RAB, tetapi masih dalam satuan cm, berarti kita ubah ke meter, jadinya 0,04 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah kuat medan listrik di tengah-tengah QA dan QB. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencari masing-masing. Kalau di tengah-tengah berarti jarak RA-nya sama dengan 0,02 meter dan RB-nya juga 0,02 meter. Oke, yang ditanyakan sebagai E-nya ya, E di tengah-tengah. Oke, sekarang kita bisa menggunakan persamaan E sama dengan KQ dibagi R pangkat 2. Tetapi karena di sini kita ingin mencari kuat medan yang ada di tengah-tengah, berarti kita buat masing-masing seperti ini. Karena di tengah-tengah dan kita anggap positif ya muatan ujinya, maka EA dan EB akan saling tolak-menolak. Jadi arahnya berlawanan. Oke, kita cari terlebih dahulu EA. EA-nya itu KQA dibagi RA pangkat 2. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya 1 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian RA-nya 0,02 pangkat 2 ya, atau 2 kali 10 pangkat negatif 2 pangkat 2 lagi. Oke, hasilnya sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 6 ditambah 9 itu berarti 3 ya, dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 4. Kemudian 9/4 kali 10 pangkat 7 jawabannya, atau 2,25 kali 10 pangkat 7. Negatif 4-nya pindah ke atas, itu jadi positif 4. Kemudian kita cari EB. Ya, EB-nya berarti kita gunakan persamaan yang mirip dengan A tadi, EA. Berarti EB sama dengan QB dibagi RB pangkat 2. Kemudian di sini K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian B-nya, QB-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian RB-nya 0,02 pangkat 2. Jadi jawabannya sama dengan 9 dikali 4 itu 36. 36 kali 10 pangkat 3 dibagi, ya 36 kali 10 pangkat 3 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4 kalau pindah ke atas itu jadi positif ya. Jadi 36 dibagi 4 itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi karena arah E-nya itu berlawanan, EA ke kanan, EB-nya ke kiri, maka E di tengah-tengah. Jadi E di tengah-tengah itu sama dengan EB dikurang EA. Jadi yang nilainya besar dikurangkan dengan yang nilainya kecil. 9 kali 10 pangkat 7 dikurang 2,25 kali 10 pangkat 7. Jadi hasilnya adalah 6,75 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Itu jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke energi potensial listrik. Energi potensial listrik diberi lambang EP, satuannya Joule. Adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda bermuatan bila didekatkan pada suatu muatan uji. Secara matematis, energi potensial listrik dirumuskan dengan K, Q dikali Q kecil dibagi R, di mana Q besar ini adalah muatan listrik. Satuannya kolom ya. Kemudian Q kecil itu adalah muatan uji. Sementara R adalah jarak antar kedua muatan atau jarak antara muatan listrik ke muatan uji. Jadi energi potensial ini diberi satuan Joule sama dengan nanti usaha ya, ataupun energi-energi yang lain. Usaha listrik diberi lambang W, satuannya Joule, yaitu usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan uji yang berada dalam suatu medan listrik.
Usaha listrik itu sama dengan perubahan dari energi potensial. Jadi secara matematis ditulis W sama dengan delta EP, di mana delta EP itu sendiri yaitu Q kecil dibagi R2 dikurang Q dibagi R1. Nah, karena di sini konstanta Q muatan listrik dan maupun muatan ujinya sama, maka bisa kita keluarkan jadi Q dalam kurung 1/R2 dikurang 1/R1. Jadi inilah yang kita tulis sebagai persamaan matematis dari usaha listrik, di mana R1 itu adalah jarak asal ke sumber muatan, kemudian R2 jarak tujuan ke sumber asal, sementara Q maupun W itu sudah jelas ya satuannya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 3 buah muatan yang masing-masing minus 2Q, plus Q, dan plus 4Q. Jaraknya muatan 1 ke muatan 2, 3X, dan muatan 2 ke muatan 3, 4X. Jadi muatan 1 ke muatan 3-nya belum tahu jaraknya berapa ya. Dari sini kita bisa menggunakan rumus EP total itu sama dengan penjumlahan dari muatan-muatan atau energi potensial yang bersinergis antara beberapa muatan ini. Kemudian di sini kita mencari totalnya, berarti kita cari satu-satu. Yang pertama kita cari yaitu energi potensial antara muatan 1 dan muatan kedua. Kita tulis persamaannya Q1 Q2 dibagi R12 kuadrat. R12 aja maaf ya. Kemudian kita tulis Q1-nya sama dengan minus 2Q, kemudian Q2-nya plus Q dibagi R1 keduanya itu 3X ya, dibagi 3X. Jadi hasilnya sama dengan berapa itu? Minus 2Q kuadrat K minus 2K Q kuadrat dibagi 3X. Kemudian selanjutnya kita cari energi potensial listrik antara muatan 1 dan muatan 3. Nah, antara muatan 1 dan muatan 3 ini kan belum ditemukan tuh R13-nya. Nanti kita cari dulu ya. Kita tulis persamaannya dulu. EP13 sama dengan Q1 dikali Q3 dibagi R13. Q1-nya kita tulis minus 2Q, Q3-nya kita tulis plus 4Q, dibagi R13-nya 5X. Kenapa 5X? Nanti akan saya jelaskan di setelah ini ya. 5X. Kemudian kita kalikan saja, minus 2 kali 4, minus 8/5. Ya, minus 8/5 KQ kuadrat dibagi ya 5X seperti ini. Kemudian untuk ya, aku jelasin dulu nih. Jadi jarak 1 ke 3 ini bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras, di mana ya, ini kan 5X jawabannya. Jadi 3X kuadrat. Jadi 5X itu atau R13 itu didapatkan dari 3X kuadrat ditambah 4X kuadrat. Itu kan berarti 9X kuadrat ditambah 16X kuadrat atau 25X kuadrat. Jadi sama dengan 5X itu ya. Untuk mendapatkan 5X. Kemudian yang terakhir kita cari energi potensial listrik antara titik 2 dan titik 3. Langsung saja kita masukkan sama seperti sebelumnya. Q2 Q3 dibagi R23 saja, nggak pakai kuadrat, maaf. Jadi Q2-nya berarti kita masukkan plus Q. Kemudian Q3-nya plus 4Q. Jadi nggak usah pakai kurung nih. Hapus dulu. Oke, 4Q. Dibagi R23-nya 4X. 4X. Langsung saja berarti hasilnya adalah 4-nya bisa dicoret ya atas bawah. Jadi hasilnya adalah KQ kuadrat dibagi X. Sekarang kita cari energi potensial totalnya dengan menjumlahkan energi potensial 12 ditambah energi potensial 13 dan ditambah energi potensial 23. Ya, berarti minus 2KQ kuadrat dibagi 3X ditambah, atau langsung aja bisa juga pakai kurung ya, minus 8KQ kuadrat dibagi 5X ditambah KQ kuadrat per
X. Hasilnya yaitu, jadi di sini kan penyebutnya belum sama nih, kita samakan dengan 15 aja ya. Berarti kalau kita samakan dengan 15, hasilnya adalah, jadi hasilnya minus 10, minus 24 ditambah 15, atau hasil akhirnya menjadi minus 19 ya. Kita hapus dulu. Jadi penyebutnya disamakan, jadi di bawahnya dikalikan, kalau untuk yang 3X dikalikan dengan 5, di atasnya juga dikalikan 5. Oke, jadi hasil akhirnya adalah minus 19Q kuadrat dibagi 15X. Itu jawabannya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita tentang medan listrik dan energi potensial listrik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Thanks for watching. See you next video.